Oke, jumpa lagi dengan channel Wallace Trader. Kali ini saya akan men-sharingkan 25 hari review trading plan by apps HQ saham IDX plus 4 parameter. Skenario yang dijalankan ada 3. Skenario A, beli pada harga buy 1, alokasi modal untuk saham-saham watchlist 1 dan watchlist 2 sama atau mendekati. Jadi kalau misalnya di dalam watchlist 1 ada 5 saham, masing-masing saham itu dibeli misalnya sama sebesar 1 juta untuk modalnya. Lalu kriteria ketiga untuk skenario A adalah tanpa menggunakan stop loss dan target price. Ini dijual di harga menjelang penutupan sesi 1 atau sesi 2. Untuk skenario B, sama, belinya pada harga buy 1, kemudian alokasi modalnya juga sama. Yang membedakan adalah yang C menggunakan stop loss dan target price 1 sesuai apps HQ saham IDX. Ya, seperti teman-teman ketahui, di apps HQ saham IDX itu ada level entry 2 ya, buy 1 dan buy 2. Tujuannya untuk average harga saham apabila terjadi penurunan. Kemudian pada apps HQ juga ada target price 1 dan target price 2 serta stop loss. Nah, ini untuk menyederhanakan saya memakai entry di buy 1 dan target price 1 serta stop lossnya. Nah, jika kondisi pada poin C tidak terpenuhi, maka harga saham-saham itu dijual di harga penutupan pada sesi kedua. Untuk skenario C, belinya sama pada harga buy 1, alokasinya juga sama. Nah, yang ini yang membedakan adalah stop lossnya saya pasang 3%, target price-nya 6%, atau risk reward rasionya 1:2. Nah, jika kondisi C tidak terpenuhi, maka jual di harga penutupan sesi kedua atau di sore hari. Saham-saham pada watchlist 1 atau WL1 merupakan saham-saham pada trading plan apps HQ saham IDX yang memenuhi keempat parameter tambahan. Saham-saham WL2 atau watchlist 2 merupakan saham-saham pada trading plan apps HQ saham IDX yang memenuhi sebagian dari 4 parameter tambahan. 4 parameter tambahan itu adalah 12 indikator teknikal dengan kesimpulan strong buy, kemudian trading with pixel, equivolume, dan pivot. Baik, sebelum kita mulai pembahasannya, kita lihat dulu kondisi IHSG-nya. Ini tanggal analisanya teman-teman, 18 November sampai 23 Desember. Di mana tanggal 9, tanggal 24, dan tanggal 25 bursa libur ya teman-teman. Kalau kita lihat di sini, tren IHSG-nya naik dari awal November. Memang terkadang ada penurunan juga, tapi secara keseluruhan di sini candle-nya masih di atas EMA 13. Ini hasil skenario A selama 25 hari dalam persen. Kalau kita lihat di sini, maka dapat disimpulkan bahwa untuk saham-saham dalam watchlist 1, apabila kita jual di sesi kedua, mempunyai profit yang cukup tinggi, 17,65% ya. Dari data-data dari tanggal 18 sampai tanggal 23, ini kita lihat bahwa keuntungan terbesarnya adalah di 17,65%. Bagaimana dengan kerugiannya? Kerugian terbesar adalah di minus 3,87%. Nah, ini saya tandai tanggal berwarna hijau, itu artinya IHSG mengalami kenaikan dibandingkan hari sebelumnya. Sedangkan yang merah ini adalah IHSG turun dibandingkan hari sebelumnya. Nah, kalau kita lihat secara rata-ratanya, maka rata-rata per hari dalam periode 18 November sampai dengan 23 Desember itu untuk saham-saham dalam watchlist 1 dengan kondisi kita jual di sesi pertama akan memberikan keuntungan kepada kita 1,68%. Apabila dijual di sesi kedua akan memberikan keuntungan kita
2,09%. Sedangkan saham-saham dalam watchlist 2 secara rata-rata hariannya dalam periode 18 November sampai 23 Desember adalah 1,23% keuntungannya. Apabila dijual di sesi kedua, keuntungannya 0,90%. Untuk skenario B, selama 25 hari, datanya sebagai berikut. Kita lihat di sini keuntungan terbesarnya terjadi pada 2,6%. Sedangkan kerugiannya terbesar adalah minus 2,4%. Nah, secara rata-rata hariannya 18 sampai 23 Desember itu adalah 1,07% keuntungannya untuk WL1 dan 0,69% untuk WL2. Bagaimana dengan skenario C? Kita lihat selama 25 hari di sini keuntungan terbesarnya adalah di 6%. Sedangkan kerugiannya di cap di minus 3%. Nah, secara rata-rata hariannya dari periode 18 November sampai dengan 23 Desember adalah 1,75 untuk watchlist 1 dan 0,96 untuk watchlist 2. Nah, kalau kita summary-kan di sini untuk skenario A tanpa menggunakan target price dan stop loss di sini memberikan keuntungan yang tertinggi ya, terutama kalau dijual di sesi kedua. Nah, nanti teman-teman tinggal bandingkan sendiri bagaimana dengan broker fee atau biaya jual belinya. Kalau rasa teman-teman melihat bahwa ini broker fee-nya terlalu tinggi, maka harus di-set lagi target price-nya dan stop loss-nya. Tapi secara keseluruhan di sini FSAQ Saham IDX masih memberikan nilai yang positif atau profit. Nah, ini saya coba untuk menghitung value kriteriannya untuk skenario A, ya. Saham-saham yang diperdagangkan saya catat di sini. Ini dalam asumsi fee-nya adalah 0,18 beli, 0,28% jual. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, setiap kali kita membeli saham, kita catat kode sahamnya, tanggal belinya, kemudian harga belinya, ditambah dengan fee, kemudian jumlah lotnya, kemudian ini dijual pada saat harga penutupan, lalu ini adalah profit and loss-nya. Kemudian kita lihat di sini net days-nya itu adalah 1 karena dijual di hari yang sama. Kemudian di sini kita lihat mana yang untung, mana yang rugi. Nanti ini dari kolom ini disimpulkan bahwa sepanjang 18 November sampai 23 Desember, kalau kita mentransaksikan semua saham-saham yang masuk dalam trading plan plus 4 kriteria tambahan atau parameter tambahan, maka terlihat di sini adalah 114 win, loss-nya 109. Nah, secara value kriterianya kita lihat di sini 0,318. Menurut saya ini masih positif dan masih bagus. Yang perlu kita tinjau kembali adalah apabila value kriterianya ini menjadi negatif. Artinya jumlah loss-nya lebih tinggi daripada win-nya. Nah, untuk memperjelas lagi, saya berikan contohnya di sini. Jadi untuk skenario B tanggal 14 Desember, ini contohnya saham ACES, beli di 1705, TP1-nya 1735, SL-nya 1600. Nah, ini data-datanya saya ambil dari data IDX ya. Nanti di slide berikutnya saya jelaskan bagaimana cara mengambil datanya. Ini data sebelum tanggal 14, data sebelumnya, terus open price pada tanggal 14, harga tertinggi, harga terendah, dan penutupan di tanggal 14. Ya, kalau misalnya di sini target price-nya hit atau kena, maka akan terjual dan menghasilkan 1,8%. Ya. Tapi kalau misalnya stop loss-nya nggak kena, TP-nya nggak kena, ini dijual di harga penutupan. Demikian juga selanjutnya. Contoh berikutnya lagi adalah tanggal 15 Desember 2020. Di sini saya contohkan PSAB. PSAB ternyata
stop lossnya kena ya teman-teman, sehingga mengalami kerugian sebesar minus 4,5%. Nah, ini cara mengambil data-data hariannya. Teman-teman bisa masuk di sini IDX.ID, data pasar, ringkasan perdagangan, ringkasan saham ya. Nanti teman-teman bisa pilih klik di sini tanggalnya, mau tanggal berapa, lalu pilih saja data-data yang mau ditampilkan. Setelah itu klik cari, kemudian klik unduh. Nanti akan ada file Excel yang bisa kita olah. Baik teman-teman, ini quote yang bagus teman-teman. Failing to plan is planning to fail. Jadi apabila kita trading saham tanpa perencanaan, berarti kita merencanakan kegagalan dalam trading saham. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan like video ini, dan saksikan video-video saya yang lain.